selesai ya kuliah yang pertama. Ya Pak Sabri sudah selesai. Yang dengan Pak Wasis seperti itu. Oke. Kita tunggu sebentar ya, barang 2-3 menit ya. Perlu saya infokan, mungkin nanti kita selesainya lebih awal, karena saya ada jadwal ujian mahasiswa S2, jadwal ujian proposal. Dan hari ini Pak Nadi tidak bisa bergabung, karena beliau ada kegiatan di vokasi. Ya nanti mungkin sisa waktu yang menjadi utang saya akan saya sahur ya, waktu di pertemuan berikutnya. Yang penting perkuliahan tetap jalan gitu ya. Perkuliahan tetap jalan, tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Atau mungkin langsung saja ya Pak Sabri dan teman-teman semua ya, kita mulai ya. Yang lainnya biar menyesuaikan itu ya. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesehatan, ya, kebugaran untuk kita semua sehingga hari ini kita masih bisa bertemu. Mohon maaf suara saya agak besar, bukan karena dia sinyal, karena saya ini pilek saya ini. Saya ini pilek ya, tapi saya tetap harus hadir karena sudah menjadi komitmen. Nggak perlu itu kalau ada ujian, apapun situasinya harus datang. Dan nanti insya Allah kita akan ada ujian hibrid ya, hibrid. Jadi mahasiswa akan melaksanakan ujian di kampus karena bersama dengan kegiatan lain oleh para pembimbing dan penguji, maka pengujinya akhirnya tidak bisa hadir. Tapi saya rasa tidak ada masalah karena kita tidak bisa memaksakan ya situasi yang seperti sekarang. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kita beberapa waktu kemarin atau kemarin ya tidak salah, saya mendapatkan WA tentang materi yang akan dipresentasikan pada kesempatan hari ini. Dari Bu siapa kemarin? Yang mau tampil hari ini siapa ya Pak? Bu Indah, Bapak. Bu Indah ya. Indah. Bu Indah. Ya. Oke, Bu Indah hadir ya. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ya, kalau sudah siap saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Hari ini yang tampil berapa orang? Satu kelompok 4 orang, Bapak. 4 orang, Bapak. 4 Iya. orang. 4 orang. Tapi yang diserahkan ke saya baru 1 ini. Makalah dan PPT. Satu kelompok. Iya, jadi 1 kelompok. Oke, 4 orang. Iya. Ya, saya persilakan Bu Indah. Ya, Mohon izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama, yaitu memahami proses perkembangan kurikulum. Yang saya sendiri, Faradila Aulia Aliferia, dan rekan saya, yaitu Pak Rizky Afnan, NIM 009, Pak Muhammad Furqon, NIM 020, dan Bu Indah Putri, NIM 010. Sebentar, yang berkirim file ke saya namanya siapa, Bu? Saya cari kok belum ketemu ini saya. Indah, Bapak. Indah ya, Bu Indah ya. Iya, Pak. Indah. Ayu Indah ini ya. Iya, Indah Putri Maulidiyasari. Sebentar, saya cek dulu. Saya tidak bisa
Coba kalau bisa di-share lagi ya Bu ya di grup ini ya, di grup kurikulum. Atau mungkin di sini mungkin. Oh iya, sorry. Saya yang salah. Iya, betul. Silakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizky Afnan. Cek. Assalamualaikum. Suara saya? Waalaikumsalam. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah Bapak. jelas. Dikit Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok pertama akan membahas yang pertama landasan filosofi, psikologi, dan sosial kurikulum. Dan yang kedua komponen-komponen kurikulum. Yang ketiga model konsep kurikulum. Dan yang keempat desain kurikulum atau perkembangan kurikulum di Indonesia. Next. Baik, untuk yang pertama apa itu kurikulum dari untuk teman-teman ada yang bisa memberitahu apa itu kurikulum sebelum saya menjawabnya sendiri. Mohon maaf Pak ya, ini bukan ngajar tapi mempresentasikan, jadi tidak perlu ini ya, biar tidak terlalu lama. Oke, silakan. Ya. Baik, kurikulum adalah suatu usaha terencana dan terorganisasi untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Next. Nah, untuk yang pertama landasan filosofis, psikologi, dan sosiologi kurikulum. Next. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan terdidik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut? Pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis. Next. Menurut Donald Butler, filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan-pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat, malah menurut Butler menjadi satu. Next. Next. Selain Butler, filsuf yang juga memiliki pandangan yang sama adalah John Dewey. Bagi Dewey, filsafat dan filsafat pendidikan adalah sama. Sebagaimana juga pendidikan menurut Dewey sama dengan kehidupan. Ciri utama filsafat Dewey adalah konsepsinya tentang dunia yang selalu berubah, mengalir, atau on-guessness. Dewey sangat menghargai peranan pengalaman, merupakan dasar bagi pengetahuan dan kebijakan. Experience is the only basis for knowledge and wisdom. Belajar dari pengalaman adalah bagaimana menghubungkan pengalaman kita dengan pengalaman masa lalu dan yang akan datang. Pengalaman yang efektif adalah pengalaman reflektif. Next. Landasan atau kontribusi psikologis dalam kurikulum. Yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua psikologi belajar. Next. Teori pendekatan perkembangan. Untuk yang pertama pendekatan bertahap stage approach.
Yang kedua, pendekatan diferensial atau different approach. Yang ketiga, pendekatan ipsative atau ipsative approach. Next. Nah, di dalam psikologi perkembangan itu ada teori pengembangan kognitif atau Piaget, teori perkembangan psikososial Erikson, teori perkembangan kognitif moral Lawrence Kohlbeck, teori rekapitulasi Stanley Hall. Next. Next. Sudah Pak ini. Udah. Sudah. Dari psikologi belajar. Teori disiplin mental humanistik Aristoteles dan Plato, teori apresiasi atau herbatisme Johann Friedrich Herbert, teori behavior von Dicke, teori self actualization Jacques Rousseau. Next. Nah, kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Next. Nah, kurikulum sebagai upaya untuk yang pertama meningkatkan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perkembangan masyarakat. Next. Komponen kurikulum. Nah, ada 4 komponen utama pada kurikulum. Itu yang pertama, tujuan, yaitu tujuan dari pendidikan nasional, tujuan pendidikan lembaga, tujuan mata pelajaran, dan tujuan instruksional. Yang kedua, bahan atau materi atau pengalaman belajar. Mencakup ruang lingkup isi dari kurikulum yang telah disesuaikan dengan jenis, jenjang kelas, dan sekolah yang kemudian harus disajikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, organisasi, yaitu merupakan susunan dan urutan dari isi materi dalam kurikulum. Yang terakhir, evaluasi, yaitu sebuah penilaian terhadap hasil dan proses belajar, mengajar, atau implementasi kurikulum. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Pada kurikulum subjek akademis, semua ilmu-ilmu pengetahuan dan nilai telah ditentukan oleh para pemikir pada masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Selanjutnya, belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Next. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, personalized education, yaitu John Dewey dan J.J. Research, romantic education. Aliran ini berasumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi,
punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan diarahkan kepada pembina manusia yang utuh, bukan saja segi fisik dan intelektual, tetapi juga segi sosial dan efektif, yaitu emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Next. Dimulai sekitar tahun 1920-an, Harold Rock mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dan masyarakat. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan internasional. Menurut mereka, pendidikan bukan terjadi antara upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Next. Next. Nah, aliran ini selanjutnya kurikulum teknologi. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, melainkan pada penguasaan kompetensi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware. Next. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia. Itu yang pertama, kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini ialah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Next. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam aktif kognitif. Yang diutamakan adalah pendidikan wakta, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, kelebihan pada kurikulum 1947 yaitu nilai-nilai yang diajarkan mencerminkan dan membentuk kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat sesuai fungsi pendidikan dalam faktor memperkokoh pendirinya negara. Dan kekurangannya dibayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga masih terpengaruh pola pengajaran penjajah. Belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomor karena lebih dominan ke ranah efektif. Next. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1957. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, bahwa setiap rencana
pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Jazak Ahmad Dirpedas, periode 1991 sampai 1995. Next. Nah, kelebihan pada kurikulum tahun 1952 mengarah pada sistem pendidikan nasional. Yang kedua, lebih berorientasi pada kebutuhan hidup siswa. Yang ketiga, guru lebih fokus dan menguasai bidang karena mengajar satu mata pelajaran. Dan untuk kekurangannya, belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, materi pembelajaran belum berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, setiap mata pelajaran telah terperinci sehingga mempersempit kreativitas guru. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, Bu Haradila Aulia. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1964 yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964 yang memiliki konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Pokok pikiran dari kurikulum 1964 adalah keinginan pemerintah agar rakyatnya mendapat pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar atau SD. Kurikulum 1964 bersifat separate subjek kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi atau yang biasa atau pada saat itu disebut pancawardhana. Disebut pancawardhana karena kurikulum ini mencakup 5 bidang studi, yaitu kelompok pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keperigelan atau keterampilan, dan jasmania. Saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang telah disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar pada kurikulum ini yaitu menggunakan metode gotong royong terpimpin dengan menerapkan hari Sabtu sebagai hari kerida, yaitu siswa dibebaskan untuk berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, dan olahraga sesuai dengan minat para siswa. Kurikulum ini adalah alat untuk membentuk manusia Pancasilais yang sosialis di Indonesia. Kelebihan dari kurikulum 1964 yaitu sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan mengupayakan pengembangan potensi peserta didik dengan segala kreativitas dan inovasi, serta pendidikan yang sudah bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Kekurangan dari kurikulum 1964 ini yaitu kurikulum ini hanya dipergunakan atau diaplikasikan pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan ataupun sampai perguruan tinggi. Terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa UUD 45, karena pada saat itu Indonesia masih belum stabil untuk pemerintahannya. Dan juga kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan tidak stabil. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Adanya perubahan struktur kurikulum pendidikan yang berasal dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada kurikulum 1968 memiliki tujuan untuk menekankan pendidikan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati,
kuat dan sehat jasmani, serta meningkatkan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Isi pendidikan lebih diarahkan pada kegiatan meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Pada kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum, yang artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada tiga kelompok besar, yaitu seperti yang ada di bagannya, pembinaan jiwa Pancasila yang meliputi mata pelajaran agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Lalu juga ada pengembangan pengetahuan dasar pada mata pelajaran berhitung, kesenian, dan PKK, serta adanya pembinaan kecakapan khusus, yaitu mata pelajaran kejuruan. Kelebihan pada kurikulum 1968 ini yaitu yang pertama, kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Jadi sekolah sudah secara aktif mengembangkan kurikulum ini, jadi dilibatkan. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru, yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Dan yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Serta memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi bedanya dengan 1964 tadi, di kurikulum ini sudah ada untuk sekolah lanjutan, tidak hanya sekolah dasar. Dan kekurangan pada kurikulum 1968 yaitu walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat. Kurikulum ini masih dipengaruhi unsur politis sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Setelah itu selanjutnya adalah kurikulum 1975, yang mana sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Jadi ini sudah ada pergantian pemerintahan pada saat itu. Dan menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, di mana setiap guru harus memahami dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Kurikulum ini menganut pendekatan yang integratif, yaitu setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan akhir. Pendidikan moral Pancasila pada kurikulum ini bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila saja, akan tetapi juga dibebankan kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan agama. Kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Kurikulum ini mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran atau yang lebih dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, di mana struktur program kurikulum adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah dengan menggunakan sistem penyajian dengan pendekatan PPSI tadi. Sistem PPSI berpandangan bahwa proses belajar mengajar adalah suatu sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengajaran di Indonesia.
Dan organisasi pelajaran pada kurikulum ini sudah meliputi agama, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga, dan kesehatan, keterampilan, dan juga adanya pendidikan moral Pancasila dan yang diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran sekelompok. Lalu menggunakan pendekatan dalam strategi pembelajaran memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. Sistem evaluasi dilakukan penilaian murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran yang terkecil dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran. Kelebihan dari kurikulum 1975 ini adalah berorientasi pada tujuan tadi dengan menggunakan sistem PPSI, mengarah pembentukan tingkah laku siswa relevan dengan kebutuhan masyarakat, menekankan efektivitas dan efisiensi, serta fleksibilitas, dan melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran atau yang lebih dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Lalu kekurangannya yaitu terdapat tidak serasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Lalu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Dan isi kurikulum yang terlalu padat pada tiap jenjang sekolahnya, dan juga pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Ya, baik, silakan Pak Furkon. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Di Ini sini saya akan batu semua melanjutkan. ya. Saya lihat teman-teman batu semua ini ya. Iya, Bapak. Kondisinya yang kurang sekarang. Iya, Bapak, musimnya. Musimnya saya mau. Ya, enggak apa-apa, yang penting apa, jaga kondisi. Silakan Mbak Furkon. Ya. Selanjutnya adalah kurikulum 1984. Ya, perlu kita ketahui bahwa kurikulum 1984 ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kurikulum sebelumnya, yaitu merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum 1984 itu banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran humanistik, yaitu yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Nah, pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Jadi, pada kurikulum 1984 ini, titik pusatnya udah ditempatkan pada siswa. Mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, model dari kurikulum ini disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif atau student active learning. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini pada tahun 1984 ini adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan, yaitu Kepala Pusat Kurikulum Dekdiknas pada periode 1980 sampai 1986, yang juga merupakan Rektor IKIP Jakarta pada saat itu. Lanjut. Next, Bu. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri kurikulum pada tahun 1984. Yang pertama yaitu sudah menggunakan atau mengusung sistem CBSA, cara belajar siswa aktif atau yang biasa disebut dengan Student Active Learning, SAL. Terus selanjutnya mengusung proses skill approach. Skill approach yaitu menggunakan
sudah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Terus ada juga presentasi pada tujuan instruksional. Artinya guru sebelum itu diharapkan menganalisis dan guru diharapkan untuk menganalisis sebelum menentukan tujuan belajar dan bahan ajar atau langkah-langkah belajar dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada student center, yaitu siswa dijadikan sebagai subjek pembelajaran, bertitik pusat pada siswa. Pada saat itu menggunakan keterampilan proses. Next. Selain punya ciri-ciri, kurikulum 1984 ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama yaitu kelebihan. Adapun kelebihan kurikulum 1984 yaitu kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut sebagai rinci, sehingga guru dan siswa itu dipermudah untuk melaksanakannya. Pada kurikulum ini lumayan jelas metode dan materinya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih mendalam dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian dan memberikan pendapat dalam memberikan pendapat. Terus ada keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam pelaksanaan tugas. Keterlibatan siswa juga lumayan banyak dalam kurikulum ini karena siswa dijadikan sebagai subjek belajar. Terus selanjutnya, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Terus memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Kita next. Nah, selain kelebihan juga ada kekurangan. Nah, yang pertama, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Jadi salah satu kekurangannya yaitu di Indonesia banyak sekolah-sekolah atau instansi pendidikan yang kurang mampu menjabarkan apa itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Terus yang kedua, guru dan siswa masih tergantung pada buku ajar sehingga kurang kreatif dalam mengembangkan materi. Terus ada juga dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain dalam suatu pembelajaran. Misalnya di dalam kelas itu didominasi oleh seseorang atau dua orang atau sejumlah siswa yang aktif sehingga guru itu menolak pendapat peserta lain. Itu yang terjadi pada kurikulum 1984. Terus siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang kurang aktif akan ketinggalan. Ini efek dari poin yang ketiga. Terus ada juga peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator. Karena pada kurikulum ini siswa dijadikan sebagai subjek belajar, jadi peranan guru itu hanya sebagai fasilitator. Sehingga untuk menumbuhkan inisiatif dan tanggung jawab siswa itu berkurang. Tanggung jawab guru untuk menumbuhkan inisiatif dan tanggung jawab itu berkurang. Terus kurangnya alokasi waktu. Kurikulum ini menghabiskan waktu yang lumayan panjang ketika diterapkan di sekolah-sekolah. Next. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1975 dan pada tahun 1984. Jadi kedua kurikulum ini dipadukan sehingga membentuk kurikulum 1994. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dan memuat nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dan juga ada berbagai kepentingan kelompok masyarakat
yang mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjadi kurikulum super padat karena banyak tambahan tadi dan banyak isu-isu yang masuk dalam kurikulum. Diikuti kehadiran suplemen kurikulum pada tahun 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Lanjut. Nah, yang pertama, sistem catur bulan yang awalnya dari sistem semester, tiap 1 tahun itu 2 kali, ada 6 bulan. Ini berganti menjadi sistem catur bulan. Menjadi 4 bulan yang awalnya 6 bulan, semester ini menjadi 4 bulan, catur bulan. Terus, materi pelajaran yang cukup padat dengan adanya tambahan pelajaran yang tadi dan isu-isu yang dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga ini menjadi ciri khas pada kurikulum 1994, yaitu materi yang cukup padat. Terus bersifat populis, artinya kurikulum ini memberlakukan satu sistem kurikulum untuk siswa di seluruh Indonesia. Terus bersifat kurikulum inti. Kurikulum inti sehingga misalnya daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri, pembelajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi kurikulum inti ini sifatnya di daerah-daerah tertentu dapat mengembangkan pembelajaran dan pengajaran sendiri disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Next. Kelebihan kurikulum 1994. Pertama, kurikulum ini berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi isu-isu di masyarakat yang sekiranya itu perlu itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum 1994 sehingga seluruh Indonesia itu tahu, misalnya sejarah dan lain-lain. Terus terdapat keserasian antara teori dan praktek sehingga mengembangkan ketiga ranah, yaitu mulai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada kurikulum ini. Next. Kekurangan kurikulum 1994. Kekurangan yang pertama yaitu kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan dianggap sebagai kurikulum yang super padat. Ini efek dari penambahan mata pelajaran tertentu dan penambahan isu-isu yang dimasukkan ke dalam kurikulum tersebut, sehingga kritik bertebaran di mana-mana. Terus yang kedua, terlalu banyak materi dan substansi pada setiap mata pelajaran. Materinya yang terlalu banyak dan sub-sub materinya yang juga tidak sedikit. Dan yang ketiga, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Next. Nah, terus kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau yang kita kenal sebagai KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 ini telah dimulai era baru dalam penyusunan kurikulum, yaitu dengan kehadiran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada tahun ini, kurikulum adalah pengganti kurikulum 1994. Jadi sesuai dengan kurikulum sebelumnya, dibentuk kurikulum baru untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2004 disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Next. Ciri-ciri kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi.
menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun secara kelompok menyeluruh. Jadi kurikulum ini lebih menekankan pada kompetensi ketercapaian siswa. Terus ada learning outcomes. Artinya di sini kurikulum ini lebih berorientasi pada hasil belajar. Terus pendekatan dan metode yang bervariasi. Ada banyak metode dan pendekatan dalam kurikulum ini. Terus kebebasan menggunakan sumber belajar. Tidak seperti kurikulum sebelumnya yang hanya berpatokan pada buku ajar, di kurikulum ini bebas menggunakan sumber belajar dengan catatan harus memenuhi unsur edukatif. Terus penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar sebagai bentuk upaya penugasan dan pencapaian suatu kompetensi. Next. Adapun kelebihan dari KBK ini, yang pertama, kompetensi yang dicapai disesuaikan dengan standar performance yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, sesuai dengan visi pendidikan, yaitu pengembangan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Jadi kurikulum ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan masa kini dan kebutuhan yang akan datang. Terus pembelajaran yang telah berpusat pada peserta didik atau siswa, yaitu student oriented, dan guru berhak menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tidak seperti kurikulum sebelumnya yang diberlakukan kurikulum inti, artinya hanya daerah-daerah tertentu yang berhak untuk menerapkan pembelajaran dan mengajar sesuai dengan lingkungan sekitar, kondisi dan situasi. Next, kekurangan kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator yang disusun. Padahal indikatornya sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Jadi pada kurikulum ini, indikator sudah ditentukan di pusat. Padahal yang terjadi di sekolah itu, guru itu lebih mengetahui tentang kondisi siswanya. Terus yang kedua, konsep KBK, kurikulum berbasis kompetensi, mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Dan paradigma guru dalam pembelajaran KBK, kurikulum berbasis kompetensi, masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Jadi seperti yang terjadi pada sebagian sekolah saat ini yang tetap artinya pendekatannya itu pembelajarannya berpusat pada guru. Hanya terjadi pada aturan-aturannya saja. Pada penerapannya di lapangan itu tetap berpusat pada guru, teacher oriented. Next. Dan untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Bu Indah. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Furkon. Nah, selanjutnya itu mengenai kurikulum 2006 yang biasanya kita sebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini kurikulum 2006 ini itu hampir mirip seperti 2004 kurikulum KBK, karena 2006 ini itu terbentuk tidak lama setelah dilakukan piloting atau uji coba pada KBK. Jadi kan harusnya setelah pemberlakuan kurikulum KBK, setelah evaluasi itu harusnya kan kita ada revisi seperti itu untuk KBK. Harusnya tetap di kurikulum KBK 2004 karena biasanya kan
kurikulum itu umumnya berubah tiap 10 tahun sekali. Nah, ini tidak jedanya itu sangat singkat, yaitu dari 2004, lalu diumumkan 2005 setelah uji coba, langsung berganti ke kurikulum 2006. Makanya sempat banyak yang tanggapan-tanggapan miring tentang kurikulum 2006 yang KTSP ini. Nah, isinya itu juga hampir mirip sama 2004, sifatnya desentralisasi karena di situ ada peralihan dari pengelolaan pemerintah di mana setiap daerah itu punya kebijakan otonomnya sendiri, termasuk kebijakan dalam pendidikannya. Makanya disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan, karena tiap satuan pendidikan itu berhak untuk mengambil kebijakan. Next. Next. Ya, nah penyusunan kebijakannya yang dilakukan tiap satuan pendidikan itu masih sesuai sama, harus disesuaikan sama standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Dan juga perlu mempertimbangkan beberapa penyusunan antara lain dari A sampai L ini. Nah, makanya itu sejak kurikulum 2006 ini juga biasanya sudah dilakukan MGMP, di mana itu tiap guru di suatu daerah itu berkumpul untuk menentukan nanti indikator pencapaiannya seperti apa biar sesuai nanti antar satu daerah, karena kan ini penentuan indikatornya nanti tiap satuan pendidikan seperti itu. Next. Nah, kelebihannya dari kurikulum 2006 ini secara teori itu memudahkan, karena kan tadi tiap satuan pendidikan itu berhak menentukan kebijakannya sendiri. Tapi nyatanya kan nanti dalam peningkatan kreativitas guru, tapi nyatanya nanti hasil akhir akan susah di hasil akhirnya nanti menentukan asesmennya tadi. Lalu sekolah leluasa untuk ambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa. Siswa seharusnya lebih mampu mengembangkan diri karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Jadi tidak sepadat kurikulum 1994 maupun yang CPSA tadi. Jadi ada pengurangan kepadatan pembelajaran. Next. Lalu kekurangannya itu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP. Karena tidak mungkin dari pusat itu tidak terlalu merinci, ya kebijakan diberikan ke setiap satuan pendidikan, tapi nyatanya tiap satuan pendidikan itu kewalahan untuk menentukan indikatornya seperti itu. Nah, lalu sarana dan prasarana itu masih banyak yang kurang. Banyak guru yang belum memahami konsep KTSP. Lalu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru. Next. Nah, selanjutnya itu setelah adanya kekurangan dari 2006 itu terjadi perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 2013 yang ditandai adanya tantangan internal. Tantangan internal yang pertama yaitu untuk membenahi dan mewujudkan 8 standar pendidikan, sarana prasarana, standar pendidik, tenaga pendidik, standar isi, standar proses, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tantangan internal yang kedua yaitu adanya perkiraan penduduk usia produktif itu akan mencapai puncak di tahun 2020 sampai 2035. Untuk itu kan perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pendidikan. Nah, wujudnya itu dengan perubahan kurikulum yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Next. Mungkin bisa lebih singkat ya Bu ya, karena waktunya Oh, ya. mau habis. Ya. Ya. Next. Lalu ada tantangan eksternal, perubahan zaman, terus berkembangnya teknologi, terus ada juga kecurangan dalam ujian, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Next. Lalu ada perubahan pola pikir. Nah, karena pendidikannya semakin berkembang, pola pikirnya juga semakin berkembang. Jadi di sini ada
sekarang pendidikannya berpusat ke siswa, tidak ke guru lagi, interaksinya lebih interaktif, lalu materinya lebih kontekstual, alatnya juga sudah lebih canggih seperti itu. Next. Nah, isinya K13 itu sekarang sudah meliputi 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Begitu pula dengan penilaiannya. Jadi nggak cuma di ranah pengetahuan saja, tapi juga mempertimbangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Next. Nah, lalu yang bedanya K13 sama 2006 itu materinya itu lebih terintegrasi. Makanya yang SD itu mulai dibuat tematik. Lalu yang pelajaran IPA di SMP itu sudah digabung kembali, tidak dipisah IPA, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Next. Nah, kelebihannya itu kan di sini siswa dituntut aktif, kreatif, dan inovatif. Terus munculnya pendidikan karakter yang lebih spesifik. Lalu ada ini juga tuntutan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka yang juga meningkatkan karakter siswa. Next. Next. Nah, ini hasil evaluasi dari Kemendikbud. Materinya kurikulum 2013 itu karena mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu dianggap terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan. KD-nya juga bertambah kan. Terus habis itu juga masih belum sepenuhnya bisa dipahami seluruh satuan pendidikan. Lalu mapel yang justru kompetensi teknologi yang diperlukan abad 21 itu masih bersifat opsional. Terus juga pendekatan tematik itu merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum tanpa ada pendekatan lain. Terus struktur kurikulum pada jenjang SMA yang muat mata pelajaran pilihan peminatan kurang memberikan keleluasaan. Jadi yang IPA ya fokus di IPA, yang IPS fokus di PS. Next. Next. Nah, lalu setelah di tengah-tengah kurikulum 2013 itu kan kita mengalami pandemi COVID. Nah, di sini maka muncul pada Agustus 2020 itu muncul kurikulum darurat. Kenapa kok perlu? Yaitu tadi adanya pandemi COVID, kita mulai belajar dari rumah sehingga terjadi learning loss atau ketertinggalan pembelajaran. Next. Nah, apa upaya pemerintah? Ya, upaya pemerintah itu memberikan kurikulum darurat ini, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar. Jadi KD yang 2013 itu disederhanakan jadi KD esensial. Jadi hanya poin-poin penting saja. Next. Nah, ini 2 komponen kurikulum itu penyederhanaan secara masif. Terus Kemendikbud juga menyediakan modul pembelajaran spesifik. Jadi ada modul digital yang disediakan, tapi cuman pada jenjang SD dan PAUD saja. Ada yang maksudnya yang sudah direvisi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya muncul juga yang baru ini yaitu kurikulum merdeka. Next. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kurikulum merdeka itu sebenarnya merupakan lanjutan dari arah pengembangan kurikulum sebelumnya, memperbaiki K13 dan kurikulum darurat tadi. Bersifat orientasi holistik, artinya mengembangkan murid secara holistik mencakup akademis, non-akademis, kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Lalu ada juga berbasis kompetensi, bukan konten. Lalu kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, dan lingkungan lokal. Di sini juga guru bisa bebas menentukan
isi kontennya seperti itu. Next. Nah, karakteristiknya itu pertama perkembangannya itu berbasis project dan berbasis project ini digunakan untuk meningkatkan skill dan juga karakter. Lalu yang kedua fokus pada materi esensial. Jadi masih sama seperti kurikulum darurat, itu kita lebih fokus di materi esensial tapi dengan mendalami bagian literasi dan numerasinya. Lalu yang ketiga, guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran. Next. Nah, pengembangan karakter. Next. Nah, ciri yang karakteristik tadi itu pengembangan karakternya lebih ke pembelajaran yang melalui pengalaman, dan di sini yang paling penting adalah adanya pengembangan karakter profil pelajar Pancasila yang belum ada, yang mungkin belum terlalu nampak, sudah ada tapi belum terlalu nampak di kurikulum 2013. Next. Nah, ini fokus pada materi esensial. Jadi materinya disederhanakan lagi sehingga diharap siswa lebih paham dan mendalami materi. Next. Nah, fleksibilitas dalam menyusun RPP. Jadi di sini guru bebas menentukan nanti mungkin mau pakai model apa perangkatnya, terus nanti arah tiap KD-nya mau dibawa kemana itu udah bisa ditentuin sendiri. Next. Next. Nah, ini yang membedakan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka. Jadi di evaluasinya K13 itu kan siswa di peminatannya itu cuman bisa monoton, misal anak IPA ya ambil mata pelajaran IPA, IPS ya IPS. Nah, di sini enggak, dia lebih fleksibel gitu, sesuai sama nanti pengennya siswa itu mau jadi apa gitu kan. Bisa disesuaikan, misal ingin kuliah kedokteran. Nah, berikut mata kuliahnya yang mata pelajaran yang diambil. Seperti itu ada biologi, kimia, terus sosiologi, bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, di sini sosiologi kan bukan ranahnya IPA biasanya. Nah, ini sudah bisa diambil seperti itu. Itu juga ke Wayan yang menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil, maka pelajarannya yang diambil itu seperti ini, ada pelajaran wajib, terus ada kelompok MIPA-nya diambil fisika sama matematika peminatan, terus kelompok IPS-nya diambil ekonomi dan geografi, seperti itu. Next. Nah, yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada tanggapan atau saran dari Pak Eko dan teman-teman. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Tadi berbuatnya. Indah, Bisa Pak tadi beberapa kilo. Oke, saya rasa sangat lengkap ya informasinya. Cuman hal penting yang perlu untuk digarisbawahi di situ adalah bagaimana motif perubahan kurikulum terjadi. Kalau kita amati dari histori kurikulum yang disampaikan kelompok 1 ini mulai dari tahun 40 ke 43 ya. 47 Bapak. 47 ya. Oke, 47. Kita bisa melihat pola yang jelas kalau misalnya hanya menjelaskan tentang apakah kurikulum itu penting. Jadi kalau kita kembalikan pada pertanyaan apa kurikulum itu penting, sudah pasti kita dari penjelasan dari kelompok 1 kan kita bisa tahu alangkah sulitnya ya sebuah pembelajaran yang dilaksanakan tanpa kurikulum. Kalau kita buat sebagai ilustrasi buku itu pasti ada daftar isi. Ya. Jadi sebelum orang tahu tentang isi buku, maka kita bisa mengambil langkah cepat, yaitu melihat dari daftar isi tersebut. Nah, daftar isi itu merepresentasi dari kandungan buku. Maka sama dengan yang kita lihat.
kurikulum sebenarnya merupakan sebuah konsep yang berisikan isi pendidikan yang dilaksanakan di semua jenjang sekolah. Nah, kalau terkait dengan definisi saya rasa sudah tidak ada masalah. Jadi kalau ada pertanyaan apa kurikulum itu penting, ya sudah usah dijawab. Karena mesti tahu bahwa kurikulum itu sangat diperlukan. Cuman yang paling perlu untuk dicermati adalah bagaimana kita belajar dengan kurikulum pendidikan Indonesia mulai tahun 47 ya, sampai dengan tahun 2013 ya, karena sekarang ada kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe, kurikulum 2022 ya, kurikulum 2022. Nah, kita ini masih cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau kita dari semua aspek, bidang sainsnya juga kita masih tertinggal. Coba kalau misalnya Bapak Ibu melihat hasil penghitungan PISA, gitu ya, hasil identifikasi PISA. Nah, kalau kita cermati di situ, kita relatif masih masuk dalam kelompok negara-negara yang rankingnya ranking bawah begitu ya. Sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana, bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini bisa mengejar ketertinggalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita ini kan ingin maju diri gitu ya, sehingga kurikulum sampai diubah sedemikian rupa dari kurikulum 2013 yang sudah diyakini menjadi kurikulum paling mutakhir untuk bisa menuntaskan semua masalah pendidikan di Indonesia, ternyata juga belum bisa berbuat baik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana konsepnya? Kalau misalnya kita melihat dari salah satu orientasi, misalnya ya terkait dengan bagaimana upaya kita untuk bisa menjadikan siswa-siswa kita ini setara gitu ya, dengan negara-negara lain kemampuannya. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah kita? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Apa kira-kira? Ya, saya mohon izin menjawab Bapak. Iya, silakan. Ya, untuk menurut saya kalau untuk pengembangan kurikulum di Indonesia supaya bisa terlaksana dengan baik itu salah satunya tidak hanya dari guru dan sekolah saja. Jadi ada kolaborasi dari orang tua juga, terutama pada saat masa pandemi seperti ini kan banyak kegiatan belajar di rumah. Jadi dilaksanakan lebih banyak di rumah. Dan terbukti bahwa kolaborasi antara orang tua dan sekolah ataupun guru itu masih sangat kurang. Nah, itu mungkin lebih ditingkatkan di itunya. Selain untuk sosialisasi di guru, sekolah maupun biasanya kan di guru itu ada MGMP-nya. Mungkin di yang seperti itunya. Ya, oke, saya setuju. Betul ya, jadi salah satu yang perlu untuk diperhatikan, kita tidak hanya sekedar melihat kajian teknisnya saja gitu ya, tapi kita juga membutuhkan dukungan. Malah kalau kita lihat tidak hanya dari faktor orang tua ya, termasuk dari industri ya, termasuk dari bidang-bidang lain yang dianggap nanti punya kesempatan untuk berkontribusi dalam mempersiapkan siswa-siswa yang ada di Indonesia untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Nah, kelihatannya ini yang mungkin perlu untuk disoroti. Kalau kita lihat, saya tidak tahu karena saya belum sempat melihat secara detail ya bagaimana penerapan kurikulum di satu negara dalam kurun waktu yang lama. Mungkin kalau saya hanya dalam konteks yang singkat-singkat saja kalau saya. Sebenarnya orientasi pendidikan itu memang harus pure, harus murni ya. Tidak boleh terintervensi dengan kepentingan-kepentingan apapun. Nah, ini yang seringkali masih terjadi di negara kita. Jadi kalau kita amati kadang-kadang kurikulum kita menjadi membengkak begitu besar karena banyak titipan yang dipaksakan. Nah, itu juga akan berdampak
pada keleluasaan siswa dalam belajar, terus kemudian keleluasaan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terus faktor yang lain juga, sumber daya kita ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Satu contoh, kalau kita lihat, konsep Mas Menteri sekarang ini bagus. Bagus sekali kalau saya lihat. Karena saat ini kita sudah open Windows, jadi sudah membuka jendela lah. Melihat situasi pembelajaran yang begitu full teknologi ya, full IT. Namun demikian, kalau kita perhatikan, ternyata belum semua Bapak Ibu guru itu bisa menikmati. Karena mereka sangat terbatas dengan kompetensi. Nah, ini juga memiliki dampak-dampak logis terhadap perubahan kurikulum yang belum diikuti secara signifikan dengan hasil yang ingin dicapai. Nah, seperti waktu kita diskusikan sebelumnya dengan Pak Nadi kemarin, mohon Bapak Ibu nanti mencoba untuk membuat sebuah formulasi sederhana gitu ya. Bagaimana caranya supaya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah pendidikan IPA terutama, itu bisa kita akselerasi sehingga siswa itu akan mampu mendapatkan capaian seperti yang diharapkan. Jadi tidak hanya sebatas kita melaksanakan kegiatan rutin ya, tapi ada kesempatan-kesempatan kita untuk bisa untuk tumbuh, untuk berkreasi sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang direncanakan dalam APA 21. Nah, beberapa pengalaman yang saya lakukan pada saat mendampingi Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan kegiatan PPG, seringkali permasalahannya masih sama. Di mana dari beberapa aspek memang belum sempurna gitu ya. Penguasaannya, kompetensi di bidang IT juga masih perlu ditingkatkan, kompetensi di bidang pengetahuan juga, konsep yang diajarkan juga sering menjadi masalah, kompetensi di bidang keterampilan mengajar, itu juga masih perlu untuk kita latihkan. Nah, hal-hal itu semestinya harus menjadi pertimbangan, ya, sehingga kita akan bisa menghasilkan sebuah produk kurikulum yang bukan produk kurikulum, produk pembelajaran berdasarkan kurikulum yang lebih tepat. Mungkin itu ya Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, sebenarnya diskusi hari ini sangat menarik. Insya Allah nanti saya akan ambil sebagian waktu untuk melanjutkan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Karena sekarang saya harus menyiapkan diri untuk ujian proposal mahasiswa. Yang penting tahap awal, saya sudah mendapatkan informasi tentang materi yang dipresentasikan. Insya Allah minggu depan saya persilakan teman-teman yang juga memberikan masukan secara kritis terkait dengan makalah yang sudah di-share tadi, sehingga nanti kita akan bisa saling berargumentasi ya, terkait dengan bagaimana kita nantinya bisa meninjau dari kurikulum prototipe yang kita kadang-kadang bisa menjadi jawaban dari semua masalah yang berkaitan sekarang. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah minggu depan kita akan sambung lagi. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Pak Eko. Eko. Salam sehat Pak. Terima kasih Bidara.